Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya James Mesak dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan minggu ini kita masuk dalam seri yang ke-72, di mana kita akan membahas seorang pahlawan wanita yang bernama Rahel. Rahel dalam bahasa Inggris juga disebut atau dipanggil Rachel, dan artinya adalah domba betina atau anak domba. Ayah dari Rahel adalah Laban. Lalu suami dari Rahel adalah Yakub. Nah, ini tertulis dalam Kejadian 29 ayat 18 dan 30. Lalu Rahel memiliki dua anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Benyamin. Tertulis dalam Kejadian 30 ayat 23 sampai 24 dan Kejadian 35 ayat 16 sampai 20. Rahel memiliki saudara perempuan, kakak perempuan, yaitu Leah. Tertulis dalam Kejadian 29 ayat 16. Lalu nama Rahel disebut pertama kali dalam Kejadian 29 ayat 6. Dan nama Rahel disebut sebanyak 47 kali di dalam 5 kitab dalam Alkitab, yaitu kitab Kejadian, Rut, 1 Samuel, Yeremia, dan Matius. Dan tempat kematian dari Rahel adalah di Bethlehem. Kejadian 35 ayat 16 sampai 20. Dan bagaimana dia meninggal adalah saat setelah melahirkan Benyamin. Lalu terakhir kali nama Rahel disebut di dalam kitab Matius, di dalam Matius 2 ayat 18. Nah, mari kita akan sama-sama mendengarkan kisah hidup atau perjalanan dari kehidupan pahlawan Alkitab kita yang bernama Rahel. Yang pertama, Rahel adalah putri bungsu dari Laban, di mana Laban ini adalah saudara dari Ribka. Ribka yang adalah istri Ishak dan ibu dari Yakub. Nah, di sini kita melihat bahwa kekerabatan antara Yakub dengan Rahel itu bukan hanya dari pihak ibu Yakub yaitu Ribka, tetapi juga dari pihak ayah Yakub yaitu Ishak. Karena dicatat dalam Alkitab, Laban punya dua orang anak perempuan, Leah yang sulung dan adiknya Rahel. Mereka adalah anak-anak perempuan dari Laban. Dan dikatakan dalam Kejadian 29 ayat 16, Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Leah dan yang lebih muda namanya Rahel. Rahel adalah seorang perempuan yang berparas cantik dan punya sifat yang sangat baik. Di Alkitab paling sedikit disebut 13 perempuan yang berparas cantik, dan semua perempuan cantik dalam Alkitab ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, dan salah satu perempuan cantik disebut di Alkitab adalah Rahel. Kita baca dalam Kejadian 29 ayat 17. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Lalu di bagian berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana Rahel bertemu dengan Yakub. Diceritakan dalam Kejadian 29 ayat 1 sampai 14. Bagaimana ibu Yakub yaitu Ribka mengutus Yakub ke tempat Laban saudaranya untuk mencari seorang
istri di sana. Dan setelah tiba di daerah di mana Rahel tinggal, Yakub berjumpa dengan gembala-gembala yang sedang memberi minum kambing domba. Lalu Yakub juga bertanya kepada mereka, "Dari manakah kamu ini?" Dan mereka menjawab, "Kami ini dari Haran." Lalu Yakub bertanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Dan mereka semua menjawab, "Kami kenal." Dan selanjutnya Yakub juga bertanya kepada gembala-gembala tersebut, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Nah, tetapi pada saat mereka berbincang, terlihatlah Rahel yang sedang datang dengan membawa kambing dombanya. Ini tertulis dalam Kejadian 29 ayat 10 dan 11 yang akan kita baca. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Ayat 11. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Yakub memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Ribkah yang adalah saudara Laban. Akhirnya Yakub diterima dengan baik di dalam keluarga Laban. Dan pada saat Yakub berada di rumah Laban, maka Yakub pun jatuh cinta kepada Rahel, sehingga Yakub berkehendak untuk memperistri Rahel. Dan pada saat itu disampaikan kepada Laban, maka Laban meminta Yakub untuk bekerja kepadanya selama 7 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Dan ini dikisahkan dalam Kejadian 29 ayat 18 sampai 30. Kita akan baca Kejadian 29 ayat 18 dan 20. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Lalu ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Dan memang Yakub sangat mengasihi Rahel. Dan setelah 7 tahun, maka Yakub meminta kepada Laban untuk menepati janjinya, dan Laban pun mengiyakan bahwa mereka akan segera menikah. Tapi yang terjadi pada saat malam pernikahan, ternyata Yakub ditipu oleh Laban, karena yang diinginkan oleh Yakub adalah Rahel, tetapi yang diberikan pada malam pernikahan itu adalah Lea. Sehingga Yakub pun merasa tertipu dan menyatakan ini kepada Laban. Lalu Laban berkata kepada Yakub bahwa tidak baik kalau anak perempuan pertama dilangkahi oleh anak perempuan yang kedua. Tetapi Laban berjanji akan memberikan Rahel setelah 7 hari masa pernikahan, asal Yakub juga mau bekerja selama 7 tahun lagi untuk Laban. Jadi dalam Kejadian 29 ayat 27 dan 28, Tuhan berkata, "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Lalu ayat 28, maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Jadi Yakub memperistri Lea dan Rahel, dan Yakub menjalani kehidupan kerja di rumah Laban selama 7 tahun lagi. Memang Rahel menjadi istri kedua dari Yakub, tetapi Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Dan dalam masa kehidupan rumah tangga mereka, ternyata Rahel adalah seorang perempuan yang mandul, sehingga dia putus asa karena kemandulannya. Kejadian 29 ayat 31, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul, sehingga Lea memang melahirkan anak-anak laki-laki untuk Yakub, tetapi Rahel mandul. Dan pada saat Rahel melihat kakaknya Lea telah mempunyai beberapa anak, maka ia pun cemburu dan menuntut suaminya untuk memberikan anak kepadanya. Bahkan Rahel ingin mati saja jika tidak mempunyai anak. Tetapi Yakub berkata bahwa ia bukan Tuhan. Dan ini bisa kita baca dalam Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu.
lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Lalu ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Nah, setelah sekian lama Rahel berdoa kepada Tuhan, maka mengandunglah Rahel dan ia melahirkan Yusuf. Tertulis dalam Kejadian 30 ayat 22 dan 24. Rahel tidak menyerah kepada masalah yang dihadapinya meskipun ia sempat putus asa dan ingin mati. Tetapi Rahel memiliki iman dan pengharapan. Itulah sebabnya Rahel terus berdoa dan pada akhirnya Tuhan mendengar doa Rahel. Dalam Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ayat 23, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Lalu ayat 24, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Dengan demikian Rahel memiliki satu anak dari Yakub yang diberi nama Yusuf. Dan dalam kisah berikutnya dikisahkan bagaimana Yakub ingin pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Yakub mengajak istrinya untuk berangkat meninggalkan Laban dengan diam-diam. Lalu Rahel itu mencuri terafim, dewa-dewa dari ayahnya. Dan pada saat dikejar dan diperiksa, ternyata terafim itu tidak ditemukan karena ditaruh di pelana unta dan diduduki oleh Rahel. Dan disitulah Rahel, Yakub dan Laban mengadakan perjanjian perdamaian dan mereka hidup baik-baik sebagai menantu dan mertua, ayah dan anak. Dan yang terakhir kita akan melihat atau mendengarkan kisah bagaimana Rahel melahirkan anak keduanya, yaitu Benyamin, yang tertulis dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai 18. Kita baca ayat firman Tuhan ini. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Ayat 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Setelah melahirkan Benyamin, maka Rahel pun mati. Terus dalam Kejadian 35 ayat 19 dan 20. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ayat 20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Jadi pernikahan Yakub dengan Rahel, dan dari Rahel Yakub mempunyai dua anak laki-laki. Di sini kita melihat bagaimana perjalanan kisah kehidupan dari seorang pahlawan Alkitab yang bernama Rahel dan sampai pada akhir hidupnya, di mana dia harus meninggal setelah melahirkan anak kedua, Benyamin. Lalu apa yang menjadi keteladanan Rahel dari kisahnya pagi hari ini yang kita dengar untuk kita semua? Sebagai seorang wanita, Rahel memiliki ketulusan dan kebesaran hati yang luar biasa untuk menerima kenyataan bahwa dia menjadi istri kedua dari Yakub. Sekalipun dia adalah seorang wanita yang luar biasa cantik dan elok parasnya, tetapi hal ini menunjukkan bahwa Rahel pun memiliki kerendahan hati yang luar biasa, karena tercermin dari perilakunya, yaitu perbuatan dan sifat-sifatnya yang baik, sehingga dikatakan elok sikapnya. Ini bukti bahwa Rahel adalah seorang wanita yang memiliki sikap, sifat, tindakan, perkataan, perbuatan yang baik. Dan kesungguhan serta keseriusan dari Rahel untuk tetap percaya kepada Allah sekalipun dia mandul, dia tetap berdoa kepada Tuhan, iman dan pengharapannya tidak habis sampai pada akhirnya Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doanya. Dan pada saat Rahel melahirkan Yusuf, maka kita melihat bahwa ini adalah kasih karunia Allah, di mana Rahel ditetapkan sebagai ibu
dari Yusuf yang menjadi nenek moyang dari bangsa Israel dan merupakan cikal bakal keturunan dari Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia. Nah, hari ini kita melihat bagaimana keteladanan hidup Rahel yang luar biasa bagi kita. Mari kita juga dalam hidup ini memiliki keseriusan dengan Tuhan, khususnya wanita-wanita. Karena contoh pahlawan Alkitab hari ini adalah seorang wanita. Bagaimana seorang wanita yang kuat dan teguh memegang imannya, menghadapi kehidupan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahkan mengalami mujizat dari Tuhan atas iman dan keyakinan yang tidak pernah goyah. Bahkan Rahel pun menjadi seorang wanita yang luar biasa di dalam kisah-kisah yang kita baca di dalam Alkitab. Dan hari ini kita bisa berkata bahwa Rahel adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.